Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Auriel Novianti. Saya dari SMPN 21 Kota Tangerang Selatan. Saya dari kelas 88. Saya ingin menjelaskan tentang Museum Zoologi. Sekarang saya berada di dalam museum. Saya ingin menjelaskan tentang fosil badak Sumatera yang ditemukan pada tahun 1814 dan ada harimau Sumatera yang ditemukan pada 1909. Fosil Anoa ditemukan 1827 dan fosil terakhir ditemukan 1819. Selanjutnya kita masuk ke ruang burung. Apa jenis burung hantu di Indonesia yang besar dapat diperhatikan di sini? Ketupa besar, bubo Sumatera. Nah, merupakan jenis yang terbesar. Selanjutnya ada burung rangkok dan julang. Rangkok dan julang ialah dua jenis burung yang mudah dikenal di hutan-hutan Malaysia dan Indonesia bagian barat dari daratan terendah sampai ketinggian 1200 mdpl. Selanjutnya ada burung elang. Burung buas yang terkenal di Indonesia ini ialah burung elang yang suka memburu binatang yang agak besar. Terdapat di seluruh tanah perkebunan sepanjang pantai, laut, dan perlabuhan. Burung ini mengeram selama bulan Maret hingga Agustus. Sarangnya yang berisi 2-3 telur terdapat di atas pohon yang tinggi. Penyebarannya luas dari India sampai ke Kepulauan Salomon di Pasifik. Museum Zoologi Bogor. Sejak didirikannya hingga saat ini, MZB pernah mengalami beberapa kali pergantian nama, mengalami beberapa kali renovasi. Gedung museum masih berdiri gagah hingga saat ini di dalam kawasan Kebun Raya Bogor. Indonesia dikenal 3 jenis kasuari, yaitu Casuarius bennet, Casuarius, dan Una petrifolaris. Ketiganya terdapat terutama di Papua dan Australia bagian utara. Casuarius telah diintroduksi ke Pulau Seram. Jenis-jenis Casuarius tidak dapat terbang karena bulu sayapnya memendek. Cendrawasih dan burung pondok. Di wilayah Indonesia terdapat 35 jenis cendrawasih dan 9 jenis burung pondok. Sebagian besar hidup di hutan-hutan Papua dan pulau sekitarnya, di antaranya 2 jenis cendrawasih didapati di Halmahera, Obi dan Bacan, yaitu daerah paling barat. Penyebaran burung-burung ini umumnya hanya yang jantan dan punya bulu hias yang indah dan aneh, disertai tarian khusus. Makanannya buah-buahan dan serangga. Burung ini dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Satwa Indonesia. Selanjutnya ada beberapa jenis orangutan, salah satu di antaranya yaitu bekatan yang hanya terdapat di Kalimantan, daerah dataran rendah dan hidup bergerombol, sering ditemukan di hutan berawa dan hutan bakau. Badak terakhir diperlihatkan dalam tahun 1914 di daerah Karanunggal, Tasikmalaya, Jawa Barat. Masih terdapat seekor badak jantan tua yang betina telah dibunuh pemburu gelap. Dalam tahun itu juga kami diputuskan untuk memburu badak ini bagi koleksi Museum Zoologi. Sebelum satwa ini jatuh ke tangan pemburu gelap, giling atau pausing adalah satwa menyusui. Terdapat di kawasan Sunda, Besar, dan Filipina. 6 jenis lain yang satu kerabatnya, 2 jenis diantaranya ada di Asia, sedang 4 jenis yang lain ada di Afrika. Mulutnya tidak bergigi tetapi berlidah panjang, berperekat, dan dapat dijulurkan untuk menangkap serangga sebagai pakan utamanya. Harimau.
Sebagai pemakan daging mangsa, utama harimau adalah babi hutan, tetapi juga rusa dan binatang liar lain. Ternak dan bakal kadang-kadang menyerang manusia apabila terdesak, misalnya sakit atau sudah terlalu tua untuk mengejar mangsa. Sisa bangkai disimpan untuk dimakan kemudian. Ini ada beberapa jenis penyu, yaitu Baning Dayak Lurnean tertoso, Kura punggung datar flatbackin tertoso, bulus atau labi-labi soft turtle, bulus raksasa gian soft tertoso, penyu sisik hawksbill, penyu hijau green turtle. Di sini juga terdapat fosil dari kepiting raksasa Jepang atau Giant Jamesden crabs yang dipajang di Museum Zoologi Bogor. Ini ada beberapa jenis ular yang berbisa diantaranya ular cabai, ular tanah, ular gadung, ular bandotan puspa, ular welang, ular senduk, black spitting cobra, ular kobra, king cobra. Kita masuk ke ruang serangga. Di museum ini terdapat banyak sekali jenis serangga asli yang diawetkan untuk dipajang sebagai sarana edukasi. Sebagai penutup dari perjalanan di Museum Zoologi ini, terdapat fosil asli dari paus biru yang diangkut menggunakan transportasi kereta api dan memakan waktu hingga 44 hari untuk sampai di Museum Zoologi Bogor. Panjang dari paus biru ini bisa mencapai 30 meter dan dengan bobot yang mencapai 190 ton, yang setara dengan 80 ekor gajah dewasa atau setara juga dengan 2.524 manusia.